Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kita sama-sama untuk didaya gunakan semata-mata adalah untuk memenuhi apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita selama hidup di dunia ini. Sebuah keterangan mengatakan istimalul mawahib ma yuhibbuhullahu wa yardah. Di dalam kitab At-Ta'rifah mengatakan mendaya gunakan seluruh apa yang telah Allah berikan semata-mata adalah untuk memenuhi apa yang menjadi yuhibbuhullah, apa yang dicintai Allah, wa yardah, dan juga apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dikatakan as-syukru. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarga dan sahabatnya, hingga kepada seluruh umatnya yang senantiasa tunduk serta patuh terhadap apa yang menjadi sunnah risalahnya. Dalam kesempatan ini khotib berwasiat umumnya kepada hadirin sekalian, khususnya pada khotib, untuk sama-sama terus memegang teguh atas keimanan yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah hadir di dada kita, yang telah hadir di lisan kita, yang telah hadir di dalam ucapan kita, dan juga yang telah hadir di dalam perbuatan kita, semata-mata adalah untuk meraih derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Di sini ada kalimat perintah ittaqullah, artinya bertakwalah kepada Allah. Kalau dalam kaidah bahasa, yaitu bahasa Arab, kalimat perintah yang tidak menunjukkan kepada suatu keterangan apapun maka kembali kepada kaidah awal. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah itu berarti menunjukkan kepada wajib. Berarti dalam hal ini Allah memerintahkan kepada seluruh yang namanya orang-orang yang beriman, ittaqullah, wajib engkau kalian untuk bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, artinya yang sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau merasa tentram jika engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, artinya tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu melihat satu proses perjalanan hidup manusia, wabil khusus perjalanan hidup kita,
Sejak Allah menciptakan, sejak kita dilahirkan hingga hari ini, orang yang bertakwa itu senantiasa melihat apa yang sudah dilakukannya. Dan juga orang yang bertakwa itu adalah mereka senantiasa menilai juga, melihat apa yang sedang dilakukannya. Dan berikutnya orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa untuk melihat dan merencanakan apa yang dilakukan selanjutnya. Secara perhitungan mungkin hari ini adalah Jumat terakhir di tahun 2020. Artinya kita akan menghadapi satu tahun yang baru, yaitu 2021. Dalam hal ini kita diingatkan oleh satu ayat, yaitu di dalam surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat ligot, katanya. Dan hendaklah engkau perhatikan, wal tandur ma qaddamat, apa yang sudah lalu, ligodin, untuk hari esok. Kemudian disebutkan juga fattaqullah, katanya. Lalu bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha, maka sesungguhnya Allah itu adalah khabirum bima ta'malun, melihat apa yang akan sedang dan nanti yang akan kau perbuat. Hadirin sedang jemaah makmum. Dari ayat ini menggambarkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu secara hukum disebut adalah harfu nida. Ini seruan. Jadi seruan kepada siapa? Ayyuha itu secara bahasa namanya litanbih, katanya. Litanbih itu artinya adalah untuk mengingatkan. Jadi Allah senantiasa terus mengingatkan. Jadi kalau ada kalimat ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal, dan sebagainya, itu menggambarkan bahwa Allah menyeru dengan litanbih, untuk mengingatkan. Salah satu contoh ya ayyuhan nas, wahai manusia, artinya Allah mengingatkan kepada An-Nas. An-Nas itu artinya al-ins. Ins itu artinya asal katanya ansa. Ansa itu artinya lupa. Manusia itu sering lupa, oleh karena itu Allah senantiasa mengingatkannya, ya ayyuhan nas. Termasuk juga ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-imanu yajidu wa yanqus. Yang namanya iman itu keadaannya yajid, kadang naik, wa yanqus, dan juga kadang turun. Ya, artinya naik dan turun di sini bukan berarti dia kadang iman atau tidak beriman, tetapi dalam hal ini adalah orang yang beriman semangatnya kadang suatu waktu naik dan suatu waktu turun. Sehingga Allah senantiasa terus mengingatkannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-imanu lughatan at-tasdiq, bahwa iman itu secara bahasa artinya tasdik. Ya, sedangkan rukun daripada iman itu adalah tasdik itu sendiri. Ada dua, idian ma'al qabul. Yang dimaksud orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa idian, mereka yang senantiasa mengakui, wal qabul, dan juga disertai penerimaan. Oh, berarti orang yang beriman itu adalah apa? Mereka orang-orang yang senantiasa mengakui dan serta menerima satu-satunya yang hanya diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Arkanul iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, pada Rasulnya, kepada kitab, hari akhir, dan juga kepada takdir khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman. Artinya bagi orang yang beriman, yang 6 ini harus hadir, harus diakui dan juga diterima. Ya, Allah satu-satunya yang harus diibadahi, meyakini Allah memiliki satu makhluk yang diberikan tugas untuk mengurus apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga Allah menurunkan yang namanya Alkitab, satu-satunya pedoman hidup manusia yang akan mengantarkan manusia untuk menuju kepada ketakwaan dan juga kebahagiaan hari
baik itu di dunia maupun di akhirat. Artinya tanpa dengan mempercayai atau mengakui dan menerima Al-Quran bahwa akan menyelamatkan manusia dunia dan akhirat, maka dia belum dikatakan beriman. Allah juga menurunkan Rasul. Rasul adalah utusan Allah yang Allah utus untuk mengajarkan, mengantarkan, dan juga mencontohkan kepada seluruh manusia akan tugasnya dan menyelamatkan manusia akan hidupnya baik di dunia dan juga di akhirat. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah mereka harus didasari atas keimanan. Al-Quran juga mengatakan bahwasanya engkau menghadap timur dan barat, katanya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, dan seterusnya. Tidak dikatakan seseorang itu ibadah kepada Allah walau engkau menghadap timur dan barat, walakinnal birra, tetapi mereka yang beribadah kepada Allah man amana billah wal yaumil akhir, dan seterusnya. Siapa saja yang mereka melakukan segala sesuatu itu didasari karena iman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Hadirin sidang Umar rahimakumullah, banyak keterangan-keterangan yang memberikan satu gambaran tentang keyakinan yang harus dipegang, yang harus dihadirkan di dalam diri kita. Salah satu juga hadis mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara yang dengan perkara itu engkau apabila memegang keduanya tidak akan pernah tersesat, artinya bakal pasti selamat. Apa itu yang kedua perkara? Kitabullah wa sunnatur rasul, yaitu mengakui dan menerima kitab Allah dan juga sunnah Rasul. Hadirin sidang rahimakumullah, begitu pun iman kepada hari akhir, meyakini akan satu pertanggungjawaban di hadapan Allah, yaitu di mana seluruh manusia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di dunia. Di dalam surat Yasin dikatakan, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut-mulut mereka itu dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan selama di dunia. Yakin bahwa apapun yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban, dan harus yakin hanya dengan iman kepada Allah, mengikuti kitab Rasul, kitab yang dibawa oleh Rasul, itulah satu-satunya yang akan menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang rahimakumullah, itulah dasar bahwa segala sesuatu harus berangkat daripada iman. Kullu ma dibalil la yubda'u bismillah fahuwa akthar. Setiap perbuatan yang apabila tidak didasari atas bismillah, atas nama Allah, dasar iman kepada Allah, fahuwa akthar, maka seluruh perbuatan itu akan terputus. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai satu lanjutan dari khutbah yang pertama, itu dikatakan bahwa orang yang beriman itu perintahnya satu, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya tidak ada seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kita ujungnya adalah melainkan untuk mencapai derajat ketakwaan. Dan satu syaratnya untuk bisa mencapai derajat ketakwaan adalah iman. Rukun iman yang harus hadir di dalam diri kita, di dalam keluarga kita,
di dalam generasi kita, di dalam lingkungan kita. Itu satu-satunya yang akan menyelamatkan. Apapun yang kita lakukan tanpa didasari atas iman tidak akan sampai kepada derajat ketakwaan. Ayat lain mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, merekalah orang-orang yang paling bertakwa. Berarti iman menjadi dasar apa yang dilakukannya. Kemudian Al-Quran juga mengatakan salah satu ciri orang yang bertakwa di sini adalah wala tardum nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah engkau memperhatikan apa yang sudah dilakukan sebelumnya untuk mempersiapkan hari esok. Nah, inilah gambaran orang-orang yang bertakwa, yang didasari iman. Apapun yang sudah dilakukannya wala tandur, artinya senantiasa dihisab. Hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Lalu dikatakan dalam hadisnya bahwa awalu yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti dihisab di akhirat adalah tentang sholat, setelah dia dinyatakan lulus di dalam pertanyaan alam kubur. Sedangkan alam kubur adalah pertanyaan yang sifatnya akidah, keimanan. Lolos dari situ maka berikutnya akan ditanya tentang syariatnya. Awwalu yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Maka orang yang beriman jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya sholat. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Yang membedakan hamba-hambaku dan bukan hamba Allah, merekalah orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat berarti adalah dia sudah menanamkan benih-benih keingkaran di hadapan Allah. Bahkan Rasul tegas, siapa yang membedakan hamba Allah dan bukan hamba Allah? Mereka yang senantiasa meninggalkan sholat. Orang yang beriman tidak pernah meninggalkan sholat, karena itu adalah kewajiban yang ain. Perhatikanlah apa yang sudah dilakukan untuk merencanakan hari esok. Esok ada dua dalam hal ini. Esok yang dimaksud hari yang sedang kita jalani, karena itu adalah goib. Dan esok yang dimaksud adalah nanti di hari kiamat. Lakukan apa yang kita lakukan hari ini untuk mempersiapkan nanti hari esok, untuk mempersiapkan nanti hari kiamat. Karena satu-satunya yang akan menyelamatkan nanti di hari kiamat adalah mereka yang senantiasa menuju ketakwaan dengan modal dasar iman, lalu dijalankan dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Ujib sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum tadzakkarullaha astaghfirullaha li wa lakum. Aqimissalah.